Halo semuanya, hari ini hari Rabu tanggal 16 Maret tahun 2022 ada informasi update penting yang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait penyaluran PKH tahap 1 tahun 2022. Nah, di sini nantinya akan saya rangkum ada 5 poin penting terkait penyaluran PKH kali ini dan di sana akan dijelaskan terkait syarat-syarat KPM yang kemarin bisa cair, berikutnya juga dijelaskan terkait KPM yang bansosnya belum cair hingga saat ini. Nah, kira-kira 5 poin itu apa saja? Kita akan simak informasi lengkapnya pada video kita kali ini. Seperti biasa, mohon nanti informasinya disimak dengan baik-baik ya, karena ini adalah surat resmi dari Kemensos dan agar tidak berakibat kesalahpahaman. Baik, silakan disimak informasi lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali saya Haris bisa berjumpa lagi dengan Anda semua masih di channel YouTube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Bagi yang selalu senantiasa ya menyimak informasi di channel YouTube Hariska Vlog, mudah-mudahan doa terbaik selalu menyertai Anda semua. Selanjutnya mungkin yang baru bergabung di channel YouTube Hariska Vlog, saya ucapkan selamat datang. Dan juga mari turut mendukung ya channel ini untuk terus berkembang dengan diklik subscribe bagi yang belum. Dan juga silakan untuk dibantu ya dibagikan informasi pada video ini di media sosial Anda semua. Baik, saatnya kita akan masuk ke dalam topik pembahasan kita kali ini. Baik sobat netizen, dimanapun Anda berada, keluarga Indonesia, para penerima bansos PKH. Jadi pada hari ini, hari Rabu tanggal 16 Maret tahun 2022, di sini kami sudah menerima informasi terupdate ya berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Ini suratnya ya. Jadi surat ini terbit kemarin kemarin tanggal 14 Maret gitu ya, dengan nomor 249-3-4 DI 013/2022. Perihal data penyaluran bantuan sosial PKH tahap 1 tahun 2022 dan persiapan data tahap 2 tahun 2022. Jadi pada surat ini ada 2 informasi ya terkait penyaluran PKH tahap 1, berikutnya terkait persiapan nanti untuk penyaluran PKH tahap 2 yang insya Allah akan dimulai pada bulan April mendatang. Jadi di sini nanti akan saya bagi 2 video agar tidak terlalu panjang. Yang pertama nanti akan saya bahas ya pada video ini terkait penyaluran PKH tahap 1 ini apakah sudah selesai dan bagaimanakah nasib KPM yang belum cair dan lain sebagainya. Terus nanti di video kedua nanti akan saya bahas terkait persiapan penyaluran PKH tahap kedua yang nantinya akan saya upload insya Allah nanti sore. Jadi ini saya upload pagi ini, nanti sore ya nanti akan saya upload untuk video yang kedua. Baik, pada video yang pertama terkait PKH tahap 1, di sini saya sudah merangkum ada 5 poin penting kepada Anda semua. Poin yang pertama, langsung saja ya agar tidak terlalu panjang lebar. Poin yang pertama, terkait penyaluran PKH tahap 1 tahun 2022, itu sudah disalurkan kepada 10 juta KPM penerima bansos PKH. Jadi kalau sudah 10 juta ya sesuai dengan aturannya, kalau sudah 10 juta itu artinya penyaluran PKH tahap 1 itu bisa dikatakan sudah selesai ya. Dan ini kemarin juga sudah saya rangkum di informasi saya sebelumnya. Pada video saya sebelumnya juga saya nyampaikan bahwasanya termin ke-7 itu adalah termin terakhir dan tidak ada lagi termin ke-8. Dan sekarang ditegaskan dalam surat ini disampaikan bahwasanya sudah ada 10 juta penerima bansos PKH yang sudah disalurkan bansosnya kepada penerima, yang artinya kalau sudah 10 juta maka penyaluran PKH tahap 1 bisa dikatakan sudah selesai dan nanti sudah akan persiapan untuk penyaluran tahap kedua ya. Poin yang kedua terkait penetapan KPM PKH yang bansosnya cair di tahap 1 ini itu berasal ya dari penetapan KPM PKH tahap 4 tahun 2021 yang telah dipadankan dengan data DTKS terbaru dan telah dipadankan juga dengan data KPM pasangan yang statusnya ASN, TNI, Polri. Berikutnya juga sudah dipadankan juga dengan data SDM yang merangkap sebagai KPM. Berikutnya juga sudah dipadankan dengan data usulan daerah untuk
NE atau not eligible atau penonaktifan ya karena sudah mampu. Berikutnya juga ada catatan dari SAGIS ya, Social Affairs ya itulah intinya aplikasi SAGIS yang kemarin itu. Berikutnya juga sudah dipadankan dengan usul sanggah bansos, dan ini yang menarik itu sudah juga dipadankan dengan data Dapodik dan EMIS. Jadi pada poin kedua ini KPM yang bansos PKH-nya cair itu adalah KPM tahap 4, data KPM PKH tahap 4 tahun 2021 yang datanya sudah dipadankan dengan DTKS. Berikutnya juga sudah dipadankan dengan data-data KPM yang terindikasi kemarin ada yang statusnya pekerjaannya ASN, TNI, Polri. Berikutnya juga sudah dipadankan dengan data usulan penonaktifan KPM. Juga ada catatan dari SAGIS, dari usul sanggah bansos ya, ini adalah aplikasi cek bansos itu, dan dipadankan dengan data Dapodik dan EMIS, dan itu adalah gabungan dari pemadanan data itu, sehingga 10 juta KPM penerima bansos yang kali ini cair itu datanya sudah dipadankan dengan berbagai data seperti itu. Berikutnya poin yang ketiga terkait penyaluran PKH tahap 1 tahun 2022. Di sini terdapat perluasan data yang berasal dari Pusdatin yang merupakan lansia dan disabilitas tunggal yang berasal dari KPM BPNT reguler dan PPKM. Hal ini juga kemarin juga sempat saya informasikan ya. Jadi analisa kami di sana ternyata terdapat beberapa penerima baru yang masuk ke dalam data bayar, dan ternyata sudah ditegaskan dalam surat ini ternyata benar ada penambahan atau perluasan atau penggenapan jumlah penerima bansos PKH yang berasal dari Pusdatin. Penggenapan ini tentunya didasarkan karena hasil pemadanan data yang pada poin kedua tadi itu, sehingga banyak juga data penerima KPM PKH yang datanya tidak bisa cair, sehingga untuk menggenapi angka 10 juta itu diambil dari perluasan yang berasal dari data Pusdatin, di mana di sana ternyata kebanyakan adalah lansia dan disabilitas tunggal yang berasal dari penerima bansos BPNT reguler dan BPNT PPKM seperti itu. Untuk poin yang keempat, dalam penetapan KPM PKH tahap 1, komponen kesehatan kategori ibu hamil itu belum teridentifikasi, mengingat belum tersedianya data ibu hamil dalam data DTKS. Nah, ini juga mungkin penyebab kenapa nominal bansos Anda kemarin itu mengalami penurunan, dan ternyata dalam keluarga Anda atau penerima Anda itu ada yang hamil atau ada ibu hamilnya. Namun tidak terbaca komponen ibu hamilnya dalam pencairan PKH tahap 1 kemarin. Ternyata di sini sudah ditegaskan dalam surat ini bahwasanya komponen ibu hamil kemarin belum bisa terbaca di dalam sistem atau belum bisa teridentifikasi, mengingat belum ada data ibu hamil di dalam data DTKS. Mungkin ini kedepannya nanti akan di-upgrade kembali ya data DTKS-nya, agar nanti bisa ngeling ke dalam data ibu hamil seperti itu. Berikutnya, poin yang terakhir, adapun faktor penimbang yang terdapat di dalam SK kepesertaan PKH dibatasi 4 orang ya. Jadi dibatasi 4 ART saja dengan perhitungan bantuan sosial tertinggi, yaitu untuk anak usia dini itu maksimal ada 2 anak dalam satu keluarga penerima PKH. Berikutnya untuk anak sekolah SD, SMP atau SMA itu maksimal dibatasi 4 orang atau 4 anak ya. Berikutnya untuk lanjut usia mulai dari usia 60 tahun sebanyak maksimal 1 orang. Berikutnya untuk penyandang disabilitas sebanyak maksimal 1 orang. Nah, di sini ada hal yang menarik pada poin kelima ini, terutama pada komponen lanjut usia. Di sini dimulai dari 60 tahun. Yang kemarin kita tahu untuk lanjut usia itu dimulai dari umur 70 tahun ke atas ya. Di sini sesuai dengan surat itu mungkin ada perubahan kebijakan ya, yakni 60 tahun. Berikutnya untuk usia dini itu 2 anak, dan ini untuk anak sekolah SD, SMP, SMA yang dulu SD-nya itu dibatasi 2 orang, SMP-nya dibatasi 1 orang ya, atau SMA-nya dibatasi 1 orang. Di sini maksimal 4 orang ya. Nah, ini saya juga belum begitu paham ini apakah misal punya 4 anak SD itu semuanya masuk ya. Apakah punya 2 anak SD dan 2 anak SMP itu semuanya masuk, karena di sini maksimal 4 orang gitu. Tapi sesuai dengan faktor penimbang ini tetap dibatasi
total keseluruhan dari ART penerima bansos PKH itu dibatasi hanya 4 ART dengan perincian yang tadi saya sebutkan. Nah, Sobat Netizen, tadi itu informasi yang sangat penting juga terkait pencairan PKH tahap 1. Jadi di sini saya ulangi lagi, ada 5 poin tadi yang saya sebutkan. Yang pertama, untuk pencairan PKH tahap 1 sudah selesai dan sudah ada 10 juta KPM penerima PKH di tahap 1 dan tidak ada lagi termin 8 gitu ya. Untuk kedua, bagi KPM yang cair ya, yang cair itu adalah KPM yang sudah memenuhi syarat ya, baik dari padu padan data dengan DTKS, berikutnya datanya juga sudah clear dari pekerjaan ASN, TNI, dan Polri. Berikutnya datanya juga tidak termasuk dalam data pengajuan nonaktif atau not eligible. Berikutnya juga tidak ada catatan dari Sagis dan sudah ngelink juga datanya atau ART-nya atau anak sekolahnya di dalam data Dapodik dan EMIS. Untuk poin yang ketiga tadi itu ya, ada perluasan atau penggenapan jumlah penerima bansos PKH yang berasal dari KPM BPNT reguler dan BPNT PPKM. Poin yang keempat, untuk komponen ibu hamil itu belum masuk atau belum masuk ke dalam kategori karena masih belum teridentifikasi di dalam data DTKS. Poin yang terakhir untuk peserta PKH yang cair bansosnya itu dibatasi maksimal 4 orang dalam satu keluarga penerima PKH. Nah, tadi itu adalah informasi terupdate pada hari ini, hari Rabu. Bagi yang bansosnya PKH-nya belum bisa cair ya, mohon bersabar karena memang PKH-nya masih belum bisa dicairkan. Kemungkinan masih ada kendala pada data bunda, baik mungkin anak sekolahnya itu yang masih belum terdaftar di Dapodik atau EMIS, atau bahkan Anda mempunyai komponen ibu hamil saja dan tidak terbaca, atau bahkan datanya masih ada catatan ya, baik di Sagis ataupun di usul sangga. Jadi kalau Anda bansos PKH-nya masih belum bisa cair, itu perlu dicek secara detail ya, berarti perlu dicek dulu mulai dari data yang ada di SIG-NG, data anak sekolah bunda yang ada di Dapodik dan EMIS, dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa diketahui titik permasalahannya itu di mana. Di sini pendamping nanti hanya bisa membantu untuk cek data saja ya. Terkait cair tidaknya bansos, yaitu yang menentukan dari pihak Kementerian Sosial, jadi bukan dari kami selaku SDM PKH di lapangan. Baik, mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat. Terkait persiapan PKH tahap 2 nanti akan saya sampaikan pada video saya berikutnya. Saya Haris undur diri, mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.